Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Dengan kata lain, ancaman adalah keadaan yang membahayakan orang-orang di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Macam-macam ancaman terbagi menjadi dua. Satu, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua pula, yaitu satu, ancaman dalam negeri dan ancaman di luar negeri. Satu, ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya sumber dari pihak internal atau dari dalam negeri sendiri. Ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Ancaman yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau niremiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Masuk kepada bentuk-bentuk ancaman. Bentuk-bentuk ancaman militer dan non-militer berbeda. Bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Yang kedua, invasi. Invasi yaitu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Yang keempat, blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatannya yang bisa dilakukan daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima, spionasi. Spionasi adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Yang keenam, sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Yang ketujuh, perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Masuk kepada ancaman non-militer, yaitu bentuk-bentuknya. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi ideologi liberal. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan suatu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang kelima, ancaman berdimensi teknologi informasi, yaitu kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, masuk kepada ancaman yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah-daerah tertentu Indonesia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tidak merata di daerah-daerah tertentu Indonesia yang mengakibatkan ketimpangan sosial. Yang ketiga,
pendidikan yang rendah di kalangan ekonomi kurang mampu yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia. Yang terakhir, sebagian masyarakat masih gagap teknologi alias gaptek sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan mudah terpengaruh oleh hoaks. Ada beberapa peristiwa ancaman yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kasus yang besar di EKTP menjadi penyebabnya korupsi terkuak di mana-mana. Yang kedua, pada bulan Oktober tahun 2018 terjadi penangkapan atas pelanggaran illegal fishing, yaitu 2 kapal ilegal dari Vietnam yang tertangkap di lautan Natuna. Selanjutnya, ada sebanyak 22 kasus deportasi terhadap negara Filipina berjumlah 32 orang dari Pelabuhan Belitung di Bandara Soekarno-Hatta. Terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Kota Bandung pada Januari 1950. Selanjutnya ada Badan Spionase Asing melakukan serangan cyber terhadap sistem komputer Amerika Serikat pada tahun 2008. Ada juga pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat, yaitu di Laut Sulawesi pada tanggal 24 dan 25 Februari 2007. Selain itu, juga pernah terjadi pada kasus antara Indonesia dan Timor Leste, yakni tentang Pulau Batik. Terorisme yang berskala internasional yang memiliki jaringan antar negara seperti ISIS, yaitu Islamic State of Iraq and Syria. Yang terakhir ada hadirnya HTI, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, yang dipercayai masyarakat serta pemerintah dapat mengancam keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Maaf apabila terjadi kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.